Shalom, selamat pagi anak-anak SMP Kristen 1 Purwokerto. Bersama kembali dengan Ibu Rahel dan Bu Nana dalam ibadah Natal SMP Kristen 1 Purwokerto. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah melalui virtual. Anak-anak bisa menyaksikan video ini di rumah bersama papa, mama, dan sekeluarga, dan bersama dengan Bapak Ibu Guru. Hari ini tanggal 14 Desember 2020 kita akan melaksanakan ibadah Natal dengan tema apa ya Bu Nana? mereka akan menamakannya Immanuel. Dari Matius 1 ayat yang ke-23. Anak-anakku, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita terus berdoa, kita terus berjuang di sekolah, di rumah, dan anak-anak terus mempengharapkan pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anakku yang kekasih, ibadah kita pada hari ini dengan tema yang sudah disebutkan tadi kiranya juga boleh memotivasi anak-anak kita mengingat sekali lagi bahwa momen Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Purwokerto kepada Bapak Yosef. Saya persilakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Hari ini kita keluarga besar SMP Kristen 1 Purwokerto mengadakan Natal bersama walaupun masih dalam keadaan pandemi. Kondisi dalam pandemi, maka acara Natal kita hari ini, tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu kita Natal bertatap muka, bertemu. Kalau sekarang kita adakan bertatap maya atau dengan secara daring. Anakku dan Bapak Ibu semuanya, walaupun kita di dalam kondisi seperti ini, kita tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Kita tetap semangat di dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Khususnya anak-anakku sebagai siswa, tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran walaupun di rumah. Khususnya kita hari ini berbahagia bisa berkumpul walaupun melalui daring atau tatap maya. Mungkin kita juga bisa saling menatap walaupun hanya lewat gambar atau foto begitu. Di hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember, SMP Kristen 1 Purwokerto mengadakan Natal bersama guru, karyawan, dengan siswa atau seluruh keluarga di SMP Kristen 1 Purwokerto. Untuk tema Natal tahun ini kita mengambilkan dari kitab Matius, yaitu temanya mereka akan menamakannya Immanuel. Seperti yang berada di dalam Injil Matius, saya katakan Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu yang ada di rumah, serta Bapak Ibu guru yang berada di sekolah dan yang mengikuti langsung kegiatan ini. Marilah di tahun ini kita laksanakan Natal dengan sangat sederhana, namun tidak mengurangi rasa hikmat. Karena dalam kondisi yang masih belum normal, masih di dalam pandemi, namun kita tentunya harus mengikuti dengan penuh kesungguhan, dengan penuh hati, karena Tuhan selalu berada di pihak kita di dalam situasi bagaimanapun juga. Anak-anakku, kita harus bisa mencerna dari tema Natal tahun ini, bisa menerima bahkan menghayati dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Kita percaya Tuhan selalu
ada di tengah kita. Tuhan selalu membimbing setiap langkah karya kita, asalkan kita taat kepada Tuhan, asalkan kita turut pada Tuhan. Kita selalu menghormat, kita selalu berdoa, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka setiap langkah kita, setiap hidup kita, Tuhan selalu melindungi kita. Anakku, untuk mengawali kegiatan Natal kita di hari ini, di tahun ini, kita mohon pada Tuhan dengan doa sehingga acara Natal dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan membawa berkat bagi kita, terkhusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas segala anugerah-Mu, sehingga kami dari ini boleh melaksanakan kegiatan kami, kegiatan tahunan walaupun dalam kondisi pandemi. Berkati kami Bapa, tuntun kami sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Dampingi kami dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga acara Natal ini bisa berlangsung dengan aman, lancar, tidak ada gangguan apapun. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anakku, ikuti acara ini dari awal sampai akhir, sehingga nanti apa yang terjadi, apa yang disampaikan di dalam pesan Natal, nanti anak-anakku bisa mengikuti dengan baik. Sekian dan terima kasih waktu kami sampaikan dan kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Anak-anak bisa membuka Alkitab dari kitab Matius pasal yang ke-1. Kita akan membukanya bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 hingga yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Ibu Rahel akan membacakan ayat yang genap dan Ibu Nana nanti akan membacakan ayat yang ganjil. Kita akan membacakan bersama-sama, anak-anak bisa menyaksikannya dan memperhatikannya. Kita mulai. Kitab Matius pasal yang ke-1 ayat ke-18 hingga yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kita akan membuka ibadah kita dengan satu buah pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia
Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan mendengarkan pujian khusus dari vokal grup Siloam. Terima kasih kepada vokal grup Siloam yang sudah memberkati kita lewat pujian khusus. Dan kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan pujikan Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Kakak, makan yuk. Kok sepi ya? Kemana mereka? Papa, Mama, Kakak, ayo makan. Ya. Adik, apaan sih ya? Iya. Apa sih, Dek? Makan dulu sendirian kan nggak apa-apa. Ntar nih lagi main nih, asik. Ikut main aja yuk. Ayo makan, Kak. Nanti dulu. Nih, satu lagi nih. Oke Pak, pokoknya diusahakan bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Ya, silakan semua cabang diperhatikan dan tolong diperhatikan bagaimana kita bertahan dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, harus diusahakan secepatnya, nggak bisa ditunda. Gitu ya. Oke, Pak? ya. Papa, Betul, betul. bisa nanti dulu lagi nggak teleponnya? Adik, tunggu sebentar ya. Papa lagi sibuk nih. Iya. Hmm. Hmm. Jam, Iya. tahu nggak kabarnya tetangga kita sebelah itu punya banyak barang-barang. Yuk kita ikut-ikutan yuk. Kita borong di toko sebelah itu. Banyak banget diskon. Dari 10 sampai 70% Jam. Iya, kita borong semuanya, pakaian, sepatu, semuanya lah kita borong. Ada kabar juga Jam, tahu nggak? Tetangga sebelah kita yang sebelah kanan mono beli mobil baru, tahu nggak? Mobilnya itu cuma dapat 4 coba bannya. Dek, sabar Makan, ayo. tuh, aku kan lagi telepon. Iya, cuma dapat 4, bannya bisa kan 5. Satunya buat saya. Aneh deh, nggak ngomong kita dulu sih kalau beli mobil. Emang rese seperti itu. Ya, Ma, ini kan udah waktunya makan malam. iya, tapi mama lagi ngomong sama teman-teman mama. Itu loh, makan sama kakakmu sama papamu dulu loh. Ya gitu, Sebenarnya betul sih. begitu. Ya, kita beli. Aduh, kalah nih. Timnya gimana? Gimana? Aduh, murid banget. Dua itu. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau menyertai keluarga kami. Besok. Tuhan, adik mohon kembalikan keluarga kami seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hei, Kenapa mati. nih? Sinyal nggak Mati, ada. Apa lagi nah? Nggak bisa teleponan dong. Kalah nih. Aduh. Mati. Adik, Papa minta maaf ya kalau selama ini Papa terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa dengan keluarga. Iya, Mama juga minta maaf ya. Gara-gara ngurusin tetangga sebelah, Mama nggak ngurusin kalian semua. Maaf juga kakak Ede ya. Karena kakak sering main game jadi lupa waktu. Papa, Mama, Kakak, adik maafin kok kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjawab doaku. Ini terbukti Tuhan Yesus beserta kita yang beriman padanya. Pak, Ma, Kak, ayo kita berdoa. Oke. Shalom, keluarga besar SMP Kristen Purwokerto. Saya Pendeta Stefanus Lim. Sangat senang boleh bertemu dengan siswa-siswi SMP Kristen Purwokerto maupun bersama dengan Bapak Ibu Guru SMP Kristen Purwokerto, bersama dengan Kepala Sekolah terkasih, juga bersama dengan Ibu Bapak para pengurus YP3K Purwokerto. Saudaraku, keluarga besar SMP Kristen Purwokerto terkasih, hari ini
kita sama-sama akan menikmati renungan Natal dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, mari sebelum kita sama-sama mendalami firman Tuhan ini, kita awali dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat senang karena hari ini kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga SMP Kristen Purwokerto. Tuhan, kami mau membuka hati untuk firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menaburkan benih firman-Mu. Dan siapkan kami semua dari rumah masing-masing dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Sehingga Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh berkat, mengubah hidup kami menjadi baru. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, bersabdalah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. SMP Kristen Purwokerto yang terkasih, Ibu Bapak, Saudara-saudari, siswa-siswi dimanapun kita berada, tema Natal yang menarik, mereka akan menamakannya Immanuel. Dari bacaan firman manakah Natal kali ini kita rayakan? Ayo, saya mau mengajak kita sama-sama membaca, mengucapkan dari Injil Matius 1 ayat 23. Mari sama-sama kita baca begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema yang sangat bagus di tengah-tengah situasi masa pandemi seperti ini. Mereka akan menamakannya Immanuel. Keluarga besar SMP Kristen terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apa artinya Immanuel? Alkitab mengatakan Immanuel berarti Allah menyertai kita. Masih yakinkah kita di setiap kita berdoa, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia sanggup mendengarkan isi hati doa kita, sanggup melihat tetes air mata doa kita, bahkan sanggup memberkati dengan tangannya yang teguh untuk menopang hidup kita. Kalau nama Immanuel, gelar Immanuel, sebutan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Mengingatkan saya bagaimana di Jawa Tengah ini kita bisa belajar arti-arti nama model sebutan Jawa Tengah. Ya, seorang yang pandai membuat humor mengatakan, menarik, coba perhatikan nama teman-teman kita yang lahir di Jawa Tengah. Kalau namanya Suratman, harapannya dia pandai berkirim surat mungkin gitu ya. Menarik. Ada lagi orang katakan dalam bahasa humor, kalau namanya Karman, jangan-jangan harapannya nanti pandai untuk memperbaiki mobil gitu ya. Ada lagi yang menggunakan bahasa humor, kalau namanya Rosman, jangan-jangan dia pandai untuk menanam bunga mawar ya, tanaman mawar ya, rose ya. Ada lagi yang mengatakan kalau namanya Bisimen, jangan-jangan dia akan menjadi orang yang banyak banget kesibukannya. Atau kalau namanya Giman, jangan-jangan dia pinter nanti main game ya. Nah saudaraku, ini sebuah ungkapan arti setiap nama itu sangat menarik. Ada lagi seorang yang namanya Dedi. Biar orang selalu mengingat tentang nama Dedi. Ternyata profesinya itu sangat suka untuk memasang kaca film anti gores. Ya. Pekerjaannya selalu masang kaca film anti gores. Nah, biar namanya dikenal, dia sebut setiap kali ditanya namamu siapa,
dia akan sebut namaku Dedi Gores. Ya, biar orang tidak lupa tentang diriku. Ada lagi orang namanya Fajar. Ya, Fajar ini ternyata nggak mau makan daging. Tiap-tiap hari menunya itu vegetarian, hanya makan sayur. Saat memperkenalkan diri, aku ini Fajar, nggak bisa makan daging, makananku cuman sayur. Jadi teman-teman boleh panggil namaku Fajar makan tanaman. Jadi orang tidak akan lupa kalau dia namanya Fajar. Baik saudaraku yang terkasih, nama punya arti, nama punya makna. Dan kita boleh melihat apa yang difirmankan di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Ayo sama-sama kita baca bareng-bareng begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Natal tahun 2020 ini kita rayakan dalam sebuah tema bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Maksudnya apa? Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar SMP Kristen terkasih. Saya ingat sebuah peribahasa di dalam bahasa Perancis. Tulisannya seperti itu, bacanya noblisi oblisi. Kalau diterjemahkan, artinya di dalam nama yang luhur terkandung tanggung jawab yang luhur. Lihatlah, Yesus Sang Juru Selamat akan disebut Immanuel. Ada tugas dan tanggung jawab yang begitu luhur dengan sebutan Sang Immanuel. Apa arti Immanuel? Keluarga SMP Kristen terkasih, bukankah arti Immanuel itu Allah menyertai kita? Berarti Allah yang kita rayakan kelahirannya di dunia ini bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang transenden, bukan. Tetapi Allah yang sangat dekat, Allah yang imanen. Allah yang peduli terhadap umatnya, bukan Allah yang cuek. Jadi kalau Yesus yang lahir ke dunia ini disebut sebagai Immanuel, berarti dia adalah Allah yang menyertai umatnya. Allah yang dipahami sebagai pribadi yang aktif dan terus bekerja bagi kesejahteraan umatnya. Mana buktinya? Kalau dalam komunitas orang-orang Kristen di dunia ini, dalam komunitas gereja dan orang-orang percaya di dunia ini mengimani Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kehidupan kita umatnya. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Dikisahkan di sebuah kantor, tiap akhir bulan pasti semua karyawan berkumpul untuk ikut merayakan ulang tahun bersama dan sekaligus merayakan arisan. Kantor yang orang-orang di dalamnya banyak mengenal kasih Kristus. Para karyawannya adalah anak-anak Tuhan. Ternyata mengagendakan bagaimana tiap akhir bulan kita merayakan siapa saja yang berulang tahun di bulan ini. Sekaligus kita mengadakan arisan. Apa yang terjadi pada bulan itu? Menarik. Tiap orang selalu bersemangat untuk ikut acara fellowship semacam ini. Bagaimana sekaligus mereka juga bisa berharap di akhir bulan arisan itu nanti bisa dapat
ke aku. Apalagi ini pas bulan Desember. Ada banyak kebutuhan untuk merayakan Natal. Tapi yang menarik diceritakan di sudut ruangan sebelah sana. Ada seorang ibu yang memang bekerja sebagai pembantu umum di kantor itu. Tampak wajahnya sedih, tampak suasana hatinya sendu, dan tampak sikapnya dia sedang berdoa. Apa isi doa ibu yang bekerja di kantor itu? Ternyata di pojok sana dia kalau berdoa mengatakan begini, Tuhan, tolonglah hambamu ini. Semoga pada arisan bulan Desember ini namaku yang keluar ya Tuhan. Sehingga anakku yang sedang sakit bisa mendapatkan biaya untuk operasi dan bisa sembuh seperti sedia kala. Doa seorang karyawan yang percaya aku punya Allah Immanuel. Aku punya Allah yang begitu dekat dengan hari-hari hidupku. Aku boleh berkeluh kesah, boleh bercerita tentang kegalauan hatiku, tentang pergumulan masalahku, tentang kebutuhan biaya untuk berobat bagi anakku. Kalau boleh Tuhan, arisan bulan Desember ini biar aku yang mendapatkannya. Apa yang terjadi saudaraku? Benarkah ibu ini yang mendapatkannya? Menarik. Di akhir acara fellowship tersebut, ternyata yang dibacakan adalah nama ibu yang tadi muncul dalam gulungan kertas kecil. Ketika dibuka, betul itu nama ibu yang tadi berdoa. Ibu ini langsung begitu tahu namanya disebut dapat arisan, dia berkata apa? Terima kasih Tuhan, Engkau maha baik, Engkau sudah mendengar doa hambamu ini. Apakah ceritanya berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata setelah pertemuan selesai, ibu ini harus bertugas kembali membereskan ruangan aula yang tadi dipakai. Ketika ibu ini melihat kaleng berisi gulungan nama sebelum dibuang, dengan iseng ibu ini kepingin membuka gulungan nama yang tersisa di dalam kaleng. Ketika dibuka gulungan nama itu, betapa kaget. Karena ternyata khusus bulan Desember ini semua gulungan nama itu bertuliskan nama sang ibu ini. Hati ibu ini meleleh dan menangis. Tuhan, Engkau ternyata bukan hanya ada di sorga, namun Engkau hadir di dalam ruangan ini. Bagaimana kebaikan Tuhan ternyata ada dalam diri teman-temanku ini. Tidak sia-sia selama ini aku berdoa. Ternyata teman-temanku dipakai Tuhan, mengerti tentang kesulitanku. Mereka mau mengalah demi aku, demi anakku. Benar sekali. Kalau seorang hamba Tuhan mengatakan, hari yang ditenun dengan doa jarang berakhir dengan kusut. Saya mengimani. Kalau kita melewati hari-hari hidup ini dengan berdoa, tidak pernah hidup ini menjadi kusut. Semua pasti ada jalan keluarnya. Maka indah sekali yang difirmankan Tuhan pada perayaan Natal kali ini. Ayo keluarga besar SMP Kristen Purwokerto, bareng-bareng kita membaca Matius 1 ayat 23. Yuk kita ucapkan sama-sama begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, saya ingin menunjukkan
bagaimana Allah yang kita sebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita itu hadir dalam kehidupan kita semua, termasuk dalam kehidupan keluarga SMP Kristen Purwokerto. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Kisah pada suatu malam, tampak suasana malam itu sepi dan sunyi. Ada 3 lilin yang menyala. Bagaimana 3 lilin yang semula panjang, meleleh sedikit demi sedikit. Dan karena ruangan itu sangat sunyi, maka terdengarlah percakapan di antara ketiga lilin tersebut. Apa bunyi percakapannya? Menarik. Lilin pertama berkata, "Namaku lilin damai. Namun karena manusia tak mampu menjagaku, maka lebih baik aku memadamkan saja nyala apiku." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin damai itu mulai padam nyalanya. Mati. Lalu terdengar lagi. Lilin yang kedua mengatakan apa? "Namaku lilin iman. Sayang, saat sekarang ini aku merasa sudah tidak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tidak ada gunanya kalau aku tetap menyala." Begitu lilin iman ini selesai bicara, tiupan angin pun memadamkan lilin iman yang satu ini. 2 lilin sudah padam. Bagaimana lilin yang ketiga? "Aku adalah lilin cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala, karena manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Manusia lebih memilih untuk hidup saling membenci. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin cinta yang ketiga ini." Apa yang terjadi? Saudaraku, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar ruangan itu dan ternyata melihat bagaimana 3 lilin itu telah padam. Karena anak ini takut akan kegelapan, dia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu anak ini menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi, saudaraku? Menarik sekali. Sang ayah yang adalah seorang pendeta masuk ke dalam kamar itu, membawakan lilin yang keempat sambil berkata, "Jangan takut anakku, janganlah menangis anakku. Selama lilin keempat ini masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan 3 lilin lainnya. Inilah yang namanya lilin harapan." Indah sekali. Sekarang kita boleh melihat 4 lilin ini menyala kembali. Ruangan itu bersinar kembali. Kalau ada harapan. Indah sekali. Natal tahun 2020 bagi keluarga besar SMP Kristen Purwokerto. Mereka akan menamakannya Immanuel. Allah beserta kita. Taruh harapan itu di hati kita dalam merayakan dan menikmati Natal pada masa-masa pandemi seperti ini. Biarlah nyala pengharapan kita terus berkobar-kobar, tetap bernyala-nyala. Sungguh Allah Sang Immanuel, Allah yang begitu dekat, mau hadir buat kita semua. Jadi
Di akhir renungan ini, saya mau mengajak kita sama-sama belajar mengenal lagu baru, yaitu kita bisa mengucapkan Selamat Hari Natal Kawanku. Ayo, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, kita nyanyikan bareng-bareng dengan penuh semangat. Ya, mari kita nyanyikan nyanyian Selamat Hari Natal Kawanku. Saya membawa gitar kecil dengan 6 senar. Namanya gitar lele. Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita belajar mengenal lagu ini. Kita nyanyi penuh sukacita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Sama-sama. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tekad hati kita di dalam doa di akhir renungan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah Sang Immanuel. Allah yang terus beserta dengan kehidupan kami. Allah yang begitu dekat dalam hari-hari hidup kami. Melewati masa-masa pandemi seperti ini, bersama dengan keluarga besar SMP Kristen Purwokerto, hamba rindu mendoakan bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar kami. Tuhan memberikan kesehatan dan semangat untuk secara kreatif mengajarkan banyak ilmu pengetahuan bagi kami. Kami mendoakan bagi kepala sekolah, membawa SMP Kristen terus semakin maju dan Tuhan memberkati dalam segalanya. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk para pengurus YP3K, Tuhan memberkati melalui kepengurusan yang baik. Kami boleh mengalami banyak kemajuan di sekolah ini. Kami bersatu hati mendoakan untuk pembangunan kompleks sekolah kami. Tuhan, Kau yang akan terus berkarya dan memberkati segala-galanya, sehingga proses pembangunan SMP Kristen bersama dengan sekolah-sekolah lain di kompleks ini diberkati dengan penyertaan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan dana yang diperlukan. Dan sekarang kami berdoa untuk siswa-siswi yang mengikuti proses belajar di SMP Kristen ini. Tuhan, Kau memberkati dan Kau yang terus yang akan membawa semua siswa-siswi ini berprestasi, memberikan nilai yang terbaik. Berkati semangat belajarnya, berkati orang tua kami, kesehatannya, berkati juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati kami juga berdoa untuk rencana penerimaan siswa-siswi baru. Tuhan, gerakkan masyarakat di sekitar kota Purwokerto untuk boleh menitipkan dan menyekolahkan anak-anaknya di SMP Kristen dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bisa berdoa bersama. Masa depan hidup kami ada di dalam penyertaan tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang begitu dekat dengan hidup kami. Kami serahkan hidup kami melewati masa-masa pandemi ini, diberkati dalam nama Yesus Kristus yang lahir menjadi juru selamat dunia. Haleluya.
Amin. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Stefanus Lim. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati anak-anak dan kita semua yang menonton video ini. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita kembali dengan penampilan khusus dari guru-guru SMP Kristen 1 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Tiba kita di penghujung acara. Kita bersyukur acara kita pada hari ini berjalan dengan baik, dan kita akan menutup rangkaian ibadah Natal SMP Kristen 1 Purwokerto dengan berdoa. Ibu akan memimpin kalian semua dalam berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan, kami sudah menikmati, kami sudah merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah virtual kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dengan segala yang ada, keadaan ini yang boleh kami sadari bahwa kami lemah, tapi kami mau Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, Tuhan beserta kami seperti firman yang boleh kami dengarkan, boleh menguatkan kami di dalam kehidupan kami ya Yesus. Berkatilah segala aktivitas kami mengucap syukur Tuhan, kami mau memaknai kehadiran Tuhan ke dunia dengan rasa ucapan syukur yang lebih bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk acara kami pada hari ini. Kau sertai kami semua yang mengikuti, anak-anak yang di rumah boleh menyaksikan, dan orang tua beserta para guru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kami segenap guru SMP Kristen 1 Purwokerto mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.